Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi katabolisme. Nah, kami yang beranggotakan Afifah Nur Inayah, saya sendiri Anissa Nuria, Ana Rizky Matidah, dan Isna Sano. Nah, pada materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh saudari Afifah Nur Inayah. Saya persilahkan kepada saudari Afifah. Terima kasih kepada saudari Anissa yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan hari ini, yaitu mengenai yang pertama sumber analisis buku. Yang pertama kita akan menganalisis dari buku Panduan Pembelajaran Biologi, penulis Suwarno, penerbit Cevi Karya Mandiri Nusantara. Yang kedua buku Mudah dan Aktif Belajar Biologi, penulisnya Riki Firmansyah dan penerbit PT Setia Purna Invest. Kemudian yang ketiga ada buku Biologi, penulisnya Irna Ningtyas, penerbit dari Erlangga Kurikulum 2013. Bisa di next. Kemudian yang selanjutnya kurikulum biologi kelompok. Ini peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 24 tahun 2016 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA atau MA kelas 12. Yang pertama ada kompetensi inti atau sikap spiritual. Yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi inti 2 yaitu mengenai sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang dicakup dalam gotong royong, kerjasama, toleran, damai, kemudian santun, responsif atau tanggung jawab, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi 3 ada yang mencakup tentang pengetahuan, yaitu mengenai memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi 4, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Tadi kompetensi mengenai keterampilan. Kemudian kompetensi dasar, yaitu dari 3.2 menjelaskan proses katabolisme dan anabolisme. Kemudian 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja, enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Selanjutnya, di sini ada analisis indikator atau tujuan pembelajaran. Mengenai buku yang pertama tentang panduan pembelajaran biologi ya, indikatornya yaitu dapat menjelaskan bagaimana karbohidrat disusun maupun diuraikan untuk keperluan hidup. Selanjutnya, ada analisis indikator atau tujuan pembelajaran dari buku 2, yaitu buku yang berjudul Mudah dan Aktif Belajar Biologi. Itu yang pertama, mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat. Dan yang ketiga, menjelaskan keterkaitan atau kesinambungan antara proses metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak dan protein. Yang selanjutnya, ada analisis atau tujuan pembelajaran mengenai buku yang berjudul Biologi untuk SMA atau MA kelas 12 ya, dari penerbit Erlangga Kurikulum 2013, yaitu indikator atau tujuan pembelajarannya dapat menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana proses pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, silakan. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang telah menyampaikan materinya. Itu materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada tentang pembahasan materi katabolisme. Nah, di sini katabolisme adalah proses atau pencerahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam proses katabolisme terjadi peluang energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut.
Contohnya dari proses katabolisme ada respirasi seluler. Contoh katabolisme adalah respirasi. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada respirasi aerob, yang kedua ada anaerob. Nah, aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Sedangkan anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, nah di sini ada tahapan-tahapan katabolisme. Yang pertama ada glikolisis. Nah, glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pencerahan glukosa. Dilansir dari Britannica Encyclopedia, glukosa atau gugus gula enam karbon atau C6H12O6 adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolis adalah proses pencemaran gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolis memecahkan gula menjadi asam pirufat. Nah, terus ada NADH dan energi dalam bentuk ATP. Nah, glikolisis yang terdiri atas sepenuh reaksi dapat disimpulkan dalam dua tahapan. Yang pertama yaitu ada reaksi pembahanan gugus fosfat. Pada tahapan ini digunakan dua molekul ATP. Nah, yang kedua yaitu ada gliseraldehyde 3 atau fosfat diubah menjadi asam pirufat. Selain itu dihasilkan 4 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Nah, di sini ada gambar skema tahapan glikolisis. Teman-teman bisa dilihat ya gambarnya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan katabolisme. Yaitu yang kedua ada di sini yang kedua yaitu dekarbolisasi oksidatif. Nah, ini tuh adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A. Nah, asam pirufat ini akan mengalami dekarbonasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dengan tahapan oleh akselerator elektron NAD. Terus di sini gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan ke enzim A sehingga menjadi asetil CoA. Nah, terus menghasilkan hasil akhir dari proses dekarbonasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 molekul NADH. Next. Yang selanjutnya itu ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs adalah reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan P3 atau pentosa, peptide dan pethal. Nah, siklus Krebs dijelaskan pertama kali oleh Hans Krebs pada sekitar 1930-an. Dalam siklus Krebs, satu molekul asetil CoA akan menghasilkan 4 NADH. Asetil CoA akan menghasilkan 4 NADH, 1 GTP, dan 1 FADH. GTP atau guanin trifosfat merupakan salah satu bentuk molekul berenergi tinggi. Energi yang dihasilkan satu molekul GTP serta dengan energi yang dihasilkan satu molekul ATP. Nah, yang selanjutnya, materi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Hana
Kepada Saudari Hana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu masih berkenaan mengenai tahapan-tahapan katabolisme, tetapi ini yang keempat, yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul membawa elektron dalam mitokondria. Rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transport elektron berlangsung di dalam krista atau membran dalam mitokondria. Rantai transport elektron berlangsung dalam setiap tahap katabolisme sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme, yaitu 30 sampai 32 ATP. Bisa kawan-kawan lihat di sini ada gambarnya. Nah, ini tuh gambar dari proses rantai transport elektron. Boleh, next. Selanjutnya, kita akan membahas reaksi aerob. Nah, reaksi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah dibahas pada materi selanjutnya. Boleh next. Selanjutnya yaitu ada reaksi anaerob. Reaksi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik ataupun makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Boleh next. Nah, dari contoh tadi bisa kita lihat di sini ada fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol itu yaitu respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Dilansir dari Biodifference, respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil yaitu 2 molekul ATP, sedangkan respirasi aerob menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 32 molekul ATP. Selanjutnya yaitu ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat dan energi dan merubah NADPH menjadi NAD+ melalui perantara asam pirufat. Fermentasi asam laktat berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Asam laktat yang dihasilkan pada proses fermentasi dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan tersebut. Tidak hanya berlangsung pada hewan tingkat rendah, respirasi anaerob juga terjadi pada otot manusia ketika sedang berolahraga berat. Ini disebut dengan fermentasi asam laktat. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Isma. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung saja untuk materi selanjutnya yaitu ada analisis miskonsepsi di antara 3 sumber buku. Aspek pertama yaitu kesesuaian indikator dengan kurikulum. Dari buku yang pertama dan buku yang kedua cukup sesuai antara indikator dengan kurikulum revisi 2013. Sedangkan buku yang ketiga yaitu sesuai dengan kurikulum revisi 2013. Aspek yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Dari ketiga buku terdapat tujuan pembelajaran. Dan aspek yang ketiga yaitu ada subbab. Dari buku yang pertama ada 2 subbab, diantaranya ada tahapan katabolisme dan yang kedua adalah respirasi aerob dan anaerob. Dari buku yang kedua yaitu ada 2 subbab. Subbab yang pertama ada respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Dari buku yang ketiga ada 2 subbab materi juga. Yang pertama ada katabolisme karbohidrat dan yang kedua ada respirasi aerob dan anaerob. Selanjutnya untuk aspek yang keempat dari materi awal, untuk buku yang pertama dijelaskan tahapan-tahapan dari proses katabolisme dan yang kedua ada materi awal yaitu respirasi aerob dan yang ketiga ada pengertian tentang
pengertian proses hormon dan tahap katabolisme. Untuk aspek yang selanjutnya, dari pengertian katabolisme dari buku yang pertama menjelaskan secara umum dan disertai contoh. Dan buku yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengertian secara umum dan singkat, sedangkan buku yang ketiga pengertian secara umum dan rinci. Untuk aspek selanjutnya yaitu materi tentang tahapan katabolisme, dari buku yang pertama dijelaskan secara rinci dengan satuan unsur kimia dan dilengkapi dengan contohnya. Buku yang kedua yaitu dijelaskan secara umum dan hanya poin-poin pentingnya saja. Sedangkan buku yang ketiga dijelaskan dengan rinci dan lengkap. Untuk aspek selanjutnya, materi tentang aspirasi aerob dari buku yang pertama dijelaskan secara lengkap, dan begitu pun dengan buku 2 dan buku 3 dijelaskan secara lengkap. Dan materi yang selanjutnya ada respirasi anaerob dari buku yang pertama, dan dari buku yang pertama sampai buku ketiga dijelaskan secara lengkap. Dari aspek yang terakhir yaitu dari uji soal, dari buku yang pertama soal berbasis soal LOTS dan soal HOTS. Dari buku yang kedua uji soalnya berbasis soal LOTS dan soal HOTS juga, sedangkan dari buku yang ketiga berbasis soal HOTS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isna yang telah menyampaikan materinya. Cukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.